terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam perbincangan penting dan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, media sosial memberi ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Namun tidak jarang kritik berkembang menjadi aksi boikot, hujatan massal hingga pengucilan terhadap seseorang atau sebuah merek. Fenomena ini dikenal sebagai cancel culture. Lalu apakah cancel culture merupakan bentuk kontrol sosial yang sehat atau justru berubah menjadi perundungan digital? Bersama seorang sosiolog kita akan mengupas fenomena yang semakin sering terjadi di era media sosial. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV ada Bapak Hadi Saputra selaku sosiolog sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Makassar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat selalu Bapak ya. Kita akan membahas Pak mengenai cancel culture dari mata Anda sebagai seorang sosiolog. Sebenarnya apa penjelasan atau pengertian dari cancel culture? Ya, pertama secara historis ya, cancel culture itu kan berasal dari perjuangan kaum kulit hitam di media sosial. Dulu awalnya populer di Twitter, sekitar 2020-an dengan gerakan yang disebut dengan Black Twitter. Gerakan memperjuangkan diskriminasi rasis terhadap kaum kulit hitam di Amerika. Mereka menyerang, mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif, kebijakan yang rasis, ya dengan menyerang misalnya tokoh-tokoh publik, bisa dari kalangan pejabat, artis yang mengeluarkan statement-statement rasis. Ya, mereka memberikan kritik terbuka di media sosial, menarik dukungan, bisa unfollow, bisa mendorong pemecatan dan lain-lain. Poin terpentingnya adalah cancel culture adalah upaya untuk menarik dukungan, memutuskan, ya termasuk boycotting sebenarnya bagian dari pengertian cancel culture itu. Jadi cancel culture ini muncul ketika ada sosial media Pak ya? Ya, dia fenomena media sosial. Jadi dia fenomena baru di media sosial kan, malah muncul kalau di Amerika kan 2020-an. Jadi di Indonesia ini kira-kira sekitar 2-3 tahun sesudah 2022 mungkin baru cukup familiar di Indonesia. Apa perbedaan boykot dan cancel culture tadi? Apakah boykot ini sudah ada dari zaman dulu sebelum ada era media sosial atau seperti apa? Mungkin kalau boykot produk tertentu ya, barang boykot ini sudah ada, tapi kan dulu jangkauannya mungkin tidak seviral sekarang. Apalagi kalau mungkin gerakan boycotting itu dulu hanya bisa menggunakan saluran-saluran mainstream ya, televisi, surat kabar. Tapi kan aksesibilitas ke media-media mainstream itu kan elitis, tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Jadi perbedaan paling signifikannya dengan model boycotting yang lama dari salurannya. Yang kedua, boycottingnya bisa di era sekarang ini bisa saja lewat reputasi di media sosial, Mbak. Jadi mungkin di situ letak signifikan yang paling. Dulu kan mungkin selebaran ya, boycotting selebaran, kalau tidak dimuat di koran mungkin berat dimuat di koran. Selebaran yang ditempel, dibagikan. Oke, apakah kemudian fenomena ini terjadi karena kemudian sekarang media sosial kita bisa berkomunikasi dua arah, beda dengan zaman dulu, atau seperti apa, Pak? Ya, salah satu dimensi signifikan dari media sosial ini adalah power itu menjadi terdistribusi. Everybody is publisher, dan ketika kewenangan ini terdistribusi, kita masuk ke era yang cukup egaliter. Orang-orang yang selama ini terpinggirkan, terbuang, itu punya ruang untuk bersuara. Jadi ini yang saya mau bilang tadi, Mbak. Cancel culture ini semangat awalnya positif, memberi ruang kepada orang-orang yang terpinggirkan, atau kita kalau pakai istilah yang lebih keren,
the power of powerless. Jadi kekuatan orang-orang yang tidak punya kekuasaan ini akhirnya bisa didengarkan karena mungkin saluran-saluran artikulasi aspirasi itu tersumbat. Media sosial sebagai kanal informasi kekinian itu memberi ruang untuk kanal-kanal yang tersumbat itu. Nah, ini yang berbeda dari zaman sebelumnya. Dengan adanya media sosial, semua orang punya kanalnya masing-masing. Tadi Anda katakan the power of powerless ya, Pak Hadiah, sangat patut kita garis bawahi dalam penjelasan Anda tadi. Dan tadi Anda katakan juga bahwa masyarakat begitu cepat menghakimi. Apakah kemudian ini cancel culture ini adalah hal yang positif atau hal yang negatif, Pak? Poin pertama saya ingin menyebut positifnya ya. Jadi sejarah awal cancel culture ini sesuatu yang positif karena dia ruang perjuangan kaum kulit hitam yang terdiskriminasi dan mungkin tidak punya akses ke kanal-kanal media komunikasi yang elit seperti televisi, surat kabar dan seterusnya. Tapi dalam perjalanannya cancel culture ini juga karena efek ekosistem media sosial ya yang sangat memungkinkan konten yang dihargai oleh algoritma itu kan konten yang menyulut emosi, kekerasan, seksualitas, itu mudah sekali untuk tersulut dan makanya fake news itu sangat mudah beredar dan fake news yang bernuansa kemarahan itu sangat memungkinkan netizen untuk mudah melakukan cancel culture meskipun mereka belum mendapatkan gambaran informasi secara utuh. Sebenarnya mereka hanya dapatkan dari potongan-potongan video, dari potongan berita yang mungkin sedikit mengalami proses editing dan seterusnya. Akhirnya yang patut diwaspadai memang cancel culture ini berpijak di atas informasi yang belum tentu benar. Persoalannya kan kalau kita meminjam istilah filsuf David Hume, orang itu kadang berpikir secara intuitif. Apa yang menyulut emosinya, dia langsung ekspresikan. Nah, apalagi di era media sosial ini orang lebih sering berpikir intuitif itu daripada berpikir rasional. Berpikir intuitif kan what, berpikir rasional itu why. Jadi netizen ini pokoknya lihat informasi yang emosional, hasrat pertama dia ingin langsung menyalurkan naluri kemarahannya terhadap fenomena yang dia lihat. Dia refleks kalau disentuh emosinya refleks marah. Padahal kalau dia berpikir rasional ya paling tidak menunda komentar dulu, bisa googling di media-media yang bisa terverifikasi dengan benar, misalnya googling lihat website Kompas atau cek YouTube Kompas TV kan bisa tervalidasi dulu sebelum mengekspresikan kemarahan. Sekarang orang-orang intuitif, ditambah lagi kanalnya ada, channelnya ada, dan kita bisa berkomunikasi dua arah, itu membuat orang menjadi lebih spontanitas, Pak ya. Betul. Kita juga akan membahas mengenai apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mendorong terjadinya cancel culture ini. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Bapak Hadi Saputra selaku seorang sosiolog dan juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pak Hadi, tadi kita membahas mengenai sebenarnya faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan cancel culture, Pak? Ada banyak faktor tentu saya, Mbak ya. Tapi faktor yang pertama, kalau kita melihat ekosistem media sosial, saya kira ada juga faktor algoritma. Algoritma media sosial itu kan sesuatu yang di spotlight atau diberikan highlight khusus oleh platform media sosial adalah konten-konten yang paling cenderung banyak di-like, banyak diberikan komentar. Itu yang cenderung diberikan spotlight untuk lebih banyak disorot oleh orang. Persoalannya adalah di media sosial itu konten yang cenderung terakomodasi oleh algoritma adalah konten-konten yang menyentuh emosi. Kalau kita bicara dalam kajian media sosial sekarang disebut dengan era post-truth, era pelampauan kebenaran. Dan pelampauan kebenaran, orang lebih cenderung percaya pada emosi yang sudah terlanjur dia percayai dibanding fakta-fakta atau rasionalitas yang disuguhkan kepadanya. Satu, jadi logika algoritma. Algoritma ini ada efek turunan yang echo chambers itu. Echo chambers itu logika sederhananya begini, di media sosial kan mungkin kita punya 1.000-2.000 orang teman, tapi yang sering muncul di beranda kita adalah teman-teman terbatas, mungkin 50 orang, 100 orang maksimal. Orang-orang yang sering muncul di beranda kita adalah orang-orang yang kira-kira punya minat yang sama, kecenderungan yang sama, atau mungkin afiliasi cara pandang yang sama. Sehingga kita merasa bahwa ini benar ini karena teman-teman kok juga posting hal yang sama. Yang muncul di beranda kita adalah teman-teman yang sepikiran dengan kita. Jadi efek dengung itu akhirnya kita merasa ini kebenaran, sehingga ketika kita mengekspresikan itu dengan cancel culture, kita merasa sebagai pejuang kebenaran. Saya kira itu kira-kira poin itu faktor pendukung yang paling. Apakah cancel culture ini sudah marak terjadi di Indonesia? Tapi kalau kita memang lihat ya, cancel culture ini kalau di Korea Selatan itu sangat ketat, Pak Hadi. Dibandingkan dengan Indonesia, perbandingannya seperti apa? Kalau apa ya? Di Indonesia ini menurut saya sadis juga netizennya. Kalau ada juga beberapa soal timnas, soal artis, tapi kan bangsa Indonesia ini kecenderungan cancel culture saya lihat ada dua hal yang berbeda. Kita ini pelupa dan pemaaf. Pelupa itu ini kan konten viral ini datang silih berganti setiap hari. Sangat dinamis. Sangat dinamis, dan ini seperti buih-buih sabun, sudah meletup sudah hilang. Jadi netizen juga begitu. Kalau kadang yang penting sudah satu kali komentar, satu kali menyampaikan sumpah serapah, selesai, cooling down. Yang kedua pemaaf. Kan dalam beberapa kasus, sebutlah misalnya kerusuhan tahun lalu itu, kan ada beberapa legislator yang dirujak netizen itu. Sempat diumumkan bahwa mereka dinonaktifkan. Tapi kan setelah berita itu menguap, mereka kembali lagi, sering muncul lagi di televisi sebagai anggota dewan, dan netizen kita tidak mempersoalkan. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Misalnya kan mestinya pas muncul dirujak lagi. Mungkin agak berbeda kasusnya ya. Mungkin kalau kasus-kasus yang sifatnya dianggap tidak merugikan orang, bukan pelaku kejahatan, misalnya pelaku kekerasan seksual, pelecehan atau pencabulan, mungkin orang Indonesia masih lebih memaafkan. Mungkin lain kasus kalau dia merugikan orang lain secara langsung ya, dalam bentuk kekerasan atau ini, mungkin itu yang susah dimaafkan. Tapi kalau kekerasan yang tidak langsung, misalnya hanya merusak, menimbulkan perasaan tidak enak, nah itu mungkin ini. Kan saya kasih beberapa contoh, Mbak ya. Misalnya dulu ada artis terlibat video tidak senonoh, itu kan muncul lagi belakangan kan, dan dipuja-puja lagi di berbagai infotainment. Itu karena bangsa Indonesia yang pemaaf atau mungkin tim PR-nya yang kuat?
menurut saya karakter pemaaf orang Indonesia ya, yang merasa bahwa semua orang punya dosa, punya peluang untuk berdosa, dan Kesempatan kedua, Pak, ya? kesempatan untuk meminta maaf itu tetap terbuka. Iya. Nah, kira-kira selain contoh kasus yang tadi Anda katakan, hal-hal apa lagi yang biasanya dilakukan oleh tokoh publik yang bisa saja memicu cancel culture? Yang paling menonjol tentu saja adalah pernyataan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Nilai-nilai moral itu yang saya kira itulah mungkin yang akan menjadi pembeda ya, misalnya kita di masyarakat Indonesia, mungkin di masyarakat Barat. Mungkin cancel culture, misalnya orang Indonesia yang mungkin minum minuman keras atau free sex, itu di sini mungkin tidak termaafkan, bisa menimbulkan cancel culture. Tapi di Barat itu biasa saja. Pejabat publik kalau di Indonesia selingkuh atau ini mungkin bisa menyebabkan cancel culture, sementara di masyarakat di luar sana mungkin itu biasa saja. Itu hal yang manusiawi berdasarkan norma yang dianut di sana. Jadi itu yang saya kira anunya, Mbak. Jadi batasannya itu adalah norma-norma sosial yang kita anut di Indonesia terutama ya, Pak, norma-norma sosial yang dianut sebagian besar masyarakat. Oke. Nah, kapan Anda kemudian kita bisa membedakan kapan in cancel culture ini berubah menjadi cyberbullying, atau sebenarnya cancel culture ini memang menganut cyberbullying? Ya ini memang bagai tipis sekali, bagai rambut yang susah mengurai di atas tepung kan, rambut di atas tepung itu susah sekali membuat demarkasi yang jelas kapan sebuah cancel culture itu berubah menjadi cyberbullying. Tapi saya melihat kira-kira begini. Dalam cancel culture itu mungkin niat awalnya adalah melakukan kritik publik, melakukan perlawanan terhadap pejabat atau tokoh publik yang melanggar nilai atau norma atau bertentangan dengan rasa keadilan publik. Tapi dalam mengekspresikan kemarahan, kadang ada hal yang kalau orang marah kan kadang tidak rasional. Jadi lepas saja begitu. Kemarahan itu tidak terkontrol, dan itu mungkin yang disebut sudah bergeser jadi cyberbullying. Jadi mungkin fase awalnya adalah cancel culture, tapi dalam perjalanannya ada cyberbullying. Tapi saya melihat ada fenomena baru lagi, Mbak, fenomena buzzer. Ini kan tidak bisa juga cancel culture ini kita lihat misalnya murni netizen yang betul-betul idealis. Ini kan bisa saja awalnya cancel culture itu dari netizen asli, tapi buzzer masuk. Buzzer ini yang kadang melakukan cyberbullying. Saya melihat kalau akun-akun asli melakukan cancel culture, netizen Indonesia rata-rata sudah sadar hukum juga. Kalau saya ucapkan ini, yang banyak melakukan cyberbullying itu buzzer yang menunggang cancel culture ini. Ya mungkin searah dengan kepentingan siapa yang bayar mereka. Akhirnya terjadilah cyberbullying itu. Ya tentu saja meskipun ada juga harus diakui bahwa netizen kita yang mungkin belum melek literasi digital yang perlu edukasi lanjutan. Oke, kita juga akan membahas mengenai bagaimana dampak psikologis cyberbullying terhadap tokoh yang di cancel culture. Namun kita jeda sejenak, saudara tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kecita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Bapak Hadi Saputra selaku sosiolog dan juga akademisi dari Unismu Makassar. Bapak, tadi pertanyaan saya sempat terpotong mengenai bagaimana kemudian dampak psikologis kepada seseorang, apalagi tokoh publik yang menjadi sasaran dari cancel culture. Ya, saya baca ada hasil penelitiannya dari Amerika kalau saya tidak salah. Sebelum saya masuk ke sana, Mbak, telah terjadi perebutan makna cancel culture. Kalau dulu cancel culture dari awalnya adalah perjuangan orang-orang yang tidak punya akses mendapatkan ruang untuk memperjuangkan apa yang mereka alami, ketidakadilan, diskriminasi atau korban. Belakangan cancel culture direbut maknanya oleh orang-orang. Jadi awalnya yang berjuang ini merasa korban, sekarang orang yang diserang oleh cancel culture ini yang merasa korban. Dan tafsiran cancel culture sekarang seolah-olah orang-orang yang menjadi sasaran atau tanda petik orang yang dituduh menjadi pelaku ketidakadilan, pelaku kekerasan atau pelaku pelecehan ini merasa korban belakangan. Di penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa dampak psikologis itu ada dua. Oke lah, ada dampak psikologis. Dampak psikologis bagi orang-orang yang si korban yang akhirnya dibela oleh para netizen dan melawan cancel culture, itu mereka merasakan validasi kolektif. Jadi mereka merasa, oh ternyata misalnya saya korban pelecehan seksual, oh banyak orang yang mendukung saya, ini perbuatan yang tidak benar, tervalidasi perasaannya sebagai korban. Ini menurut saya efek positif bagi orang-orang yang memperjuangkan cancel culture ini. Sebaliknya, orang-orang yang dianggap pelaku itu merasa mendapatkan pengadilan sebelum pengadilan yang sesungguhnya. Mereka dirujak oleh netizen sebelum mereka betul-betul dihadapkan pada pengadilan yang sesungguhnya. Jadi mereka merasa mendapatkan penghakiman yang jauh lebih mendahului pengadilan yang sesungguhnya. Jadi secara psikologis ada mungkin orang yang belum, kalau pelaku betulan mungkin kita merasa ya sudah sepantasnya kan. Sudah sepantas. Tapi bagi yang korban fake news itu mungkin yang merasa ini ya. Atau ada kasus Tumblr itu Mbak yang beberapa bulan lalu, kasus di kereta itu kan awalnya viral di threads, ada orang kehilangan Tumblr. Petugas kereta ini akhirnya dipecat kan, diisukan dipecat awalnya. Akhirnya netizen sadar, kayaknya salah ini. Harusnya akhirnya kembali yang dirujak, yang merasa korban ini. Iya, jadi memang ada sisi positif dan sisi negatif dari segala hal, termasuk dari cancel culture tersebut. Oke Pak Hadi, kita juga akan main games ringan. Oh siap. Seperti biasa kita akan main games ringan. Untuk saat ini saya akan menyebutkan 2 pernyataan. Pak Hadi boleh pilih salah satunya Pak siap. Ya? Oke. Kritik terbuka atau pesan pribadi? Yang terbaik menurut Pak Hadi? Kritik terbuka atau pesan pribadi? Tergantung konteks sih. Tapi memang kalau kebijakan publik, kritik terbuka lebih baik. Kritik terbuka. Kalau sikap personal ya mungkin kalau memperingatkan teman, mungkin di DM itu lebih menjaga perasaannya dia. Tapi kalau kebijakan publik, kritik terbuka lebih tepat. Oke, baik. Memaafkan atau memboikot? Tergantung juga nih main berat. Kalau sifatnya hal yang kira-kira bersentuhan dengan orang banyak atau perilakunya kira-kira susah dimaafkan, biarlah hukum yang ya mungkin boikot itu lebih ini. Tapi kalau hal yang bersifat tapi saya orang Indonesia Mbak, yang memaafkan juga.
Memaafkan itu Memaafkan lebih sesuatu baik. bagian dari identitas keindonesiaan. Baik. Selanjutnya, cepat berkomentar atau menunggu fakta lengkap? Menunggu fakta lengkap. Hak berpendapat atau menjaga empati? Hak berpendapat. Kesempatan kedua atau konsekuensi tegas? Konsekuensi tegas, tapi Katanya tadi Pak Hadi memaafkan. ya makanya saya mau sambung, tegas tapi kalau tidak fatal-fatal amat bolehlah kita maafkan. Kalau hanya terselip lidah, bukan perbuatan konkret ya, membunuh, melakukan pelecehan, itu mungkin ini ya, tapi kalau sekedar terselip lidah, ini kan era live sekarang bahaya nih, orang sambutan mungkin kan kalau orang sambutan salah contoh ini ya, itu mungkin terselip lidah, ya, bolehlah kita dikasih kesempatan maafkan kedua. ya. Oke, selanjutnya Pak Hadi, setuju siap. atau tidak setuju? Cancel culture membuat publik lebih berhati-hati dalam bertindak. Setuju? Warganet terlalu mudah menghakimi seseorang. Setuju? Tokoh publik harus siap menerima konsekuensi dari opini publik. Setuju? Permintaan maaf seharusnya memberi kesempatan kedua. Tergantung. Tergantung. Oke, nanti kita kulik ya Pak Hadi ya. Tidak semua kesalahan pantas berujung pada cancel culture. Setuju. Setuju. Iya. Oke, kita tadi kulik ulang yang Iya. tadi Pak Hadi ragu-ragu jawab. Permintaan maaf seharusnya memberi kesempatan kedua. Itu tadi tergantung karena apa Pak Hadi? Yang saya sebutkan tadi Mbak, kalau kira-kira kesalahannya tipis-tipis, misalnya kesalahannya hanya terselip lidah atau mungkin tidak ada mens rea untuk sengaja menyinggung pihak tertentu, itu mungkin masih bisa kita maafkan. Masih ingat kasus Zaskia Gotik Mbak yang ditanya soal Pancasila itu kayak apa? Bebek yang nungging-nungging, itu kan mungkin spontan saja, jadi tidak ada perbuatan yang secara sengaja diniatkan dan tidak ada korban, tidak ada kejadian real yang terjadi, yang terluka hanya perasaan kita sebagai bangsa kan, ya bolehlah dimaafkan. Itu kan dulu jadi duta Pancasila akhirnya kan. Nah, kalau di Indonesia banyak orang yang beranggapan bahwa viral dalam hal negatif itu bukan malah di cancel culture, malah dikasih panggung. Ada tidak contoh cancel culture di Indonesia yang betul-betul terjadi, Pak, kepada tokoh publik? Cancel culture yang betul-betul yang betul-betul setelah kemudian tokoh publik ini terkena cancel culture, dia bahkan menghilang dari jagat raya, menghilang dari media sosial. Rasa-rasanya belum ada Pak ya, atau mungkin ada? Kalau artis mungkin Mbak ya, Saiful Jamil. Itu kan pelaku pelecehan kan, menurut pengadilan. Sempat muncul tapi diprotes, akhirnya menghilang kan. Ada juga sih sebenarnya itu. Jadi ternyata ada ya Pak ya di Indonesia. Kalau tokoh politik, masalahnya politisi itu Mbak tidak satu nyawanya. Jadi ada, ya itu siapa yang budayawan yang salah satu ciri politis itu banyak nyawanya. Jadi mungkin dia bisa menghilang satu momentum, tapi muncul lagi di momentum yang lain. Ya mereka punya banyak cara untuk tetap eksis. Kalau tokoh-tokoh publik yang kemarin sempat viral, bahkan rumahnya sempat dikepung, sekarang kemudian sudah mulai tampil kembali di media sosial, bahkan di media mainstream. Menurut Anda ini apakah sekali lagi karena bangsa Indonesia pemaaf atau seperti apa Pak? Dalam kasus tokoh publik yang sempat dirundung banyak massa itu, bahkan rumahnya dijarah, saya lebih pada aspek mungkin bangsa kita pelupa ya, karena ini terlalu banyak isu yang datang silih berganti. Yang kedua Mbak begini, itu kan perundungan penjarahan itu kan melahirkan titik balik. Mungkin kalau cuma dirundung di media sosial dan diproses di DPR, ini kan setelah penjarahan rumah itu kan akhirnya banyak netizen yang akhirnya berempati. Jadi ada titik balik empati publik yang akhirnya bilang kasihan ini. Apalagi kan sudah ada juga berita klarifikasi yang kira-kira mengimbangi, meredam kemarahan publik bahwa itu video yang dipotong-potong, joget yang bukan dalam konteks. Betul. Jadi mungkin sudah ada perimbangan informasi. Kemudian waktu itu juga saya tidak tahu kalau ada yang mengorganisir itu, tapi kalau berdasarkan sejumlah kajian, yang mengorganisir itu adalah seruan algoritma. Jadi ada kemarahan publik spontan, ada orang yang live TikTok. Akhirnya banyak massa berdatangan dan terjadilah itu. Jadi pelupa, pemaaf,
dan mungkin ada juga perimbangan informasi, Mbak. Oke, baik Pak Hadi, terakhir harapan kedepannya seperti apa untuk masyarakat Indonesia dan juga pesan-pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat terkait dengan cancel culture, silahkan. Pertama, saya bukan orang anti terhadap cancel culture. Cancel culture itu adalah instrumen perjuangan the power of powerless. Orang-orang yang mungkin tidak punya akses atau kanal memperjuangkan kebenaran atau ketidakadilan yang mereka rasakan. Tapi cancel culture harus diimbangi dengan literasi digital. Kemampuan kita untuk mengenali tanda-tanda pada titik mana cancel culture ini sudah berubah menjadi cyberbullying. Mungkin pemerintah juga perlu terlibat, misalnya kebijakan platform yang menata algoritma itu agar tidak sekedar mudah memviralkan konten-konten yang membesar-besarkan kekerasan dan seksualitas, tapi memberi ruang terhadap informasi yang lebih berimbang agar masyarakat bisa lebih rasional dalam melihat fenomena. Yang saya garis bawahi bahwa masyarakat harus memiliki literasi digital ya, Pak Hadi, ya, baik itu terkait cancel culture, boykot ataupun kritik seperti Siap. itu. Terima kasih sekali lagi Pak Hadi Saputra sudah bergabung ya. bersama kita, dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.